Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Baik, tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan penafsiran Al-Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Baik, langsung saja saya akan membacakan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fih faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masir illal mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kanallahu afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sya'at wa man yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kanallahu ghafurur rahima. Dan terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka, para malaikat, bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Makkah. Mereka, para malaikat, bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti per kata dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Yang pertama yaitu ayat 97. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang tawaffahum, diwafatkan mereka, al-malaikah, para malaikat, zalimin, orang yang menzalimi, anfusihim, diri mereka, qalu, mereka berkata, fima, dalam keadaan apa, kuntum, kalian berada, qalu, mereka menjawab, kunna, kami adalah, mustada'afina, orang yang tertindas, fi, di, al-ardi, bumi atau negeri, qalu, mereka berkata, alam, bukankah, takun, ada atau menjadi,
Ardu, bumi, Allah wasi'atu, luas, fatuhajiru, sehingga kalian berhijrah, fiha, di dalamnya, faulaika, maka mereka itu, mawahum, tempat tinggal mereka, jahannam, neraka jahannam, wasaat, dan sangat buruk, masiron, tempat kembali. Selanjutnya ayat 98. Illa, kecuali al-mustada'afina, orang-orang yang tertindas, mina, dari ar-rijal, laki-laki, wan nisa, dan perempuan, wal wildan, dan anak-anak, la, tidak, yastati'una, mereka mampu, hilalah, daya upaya, wala, dan tidak, yahtaduna, mereka menemukan, sabila, jalan. Selanjutnya ayat 99. Faulaika, maka mereka itu, asa, mudah-mudahan Allah, bahwa ya'fu, memaafkan, anhum, mereka, wakana, dan adalah Allah, afuwa, maha pemaaf, ghafuran, maha pengampun. Selanjutnya yaitu ayat 100. Waman, dan siapa saja, yuhajir, berhijrah, di sabili, jalan Allah, yajid, ia akan mendapatkan, di al-ardi, bumi, muragaman, tempat berpindah, kasiron, yang banyak, wasa'ata, dan kelapangan, waman, dan siapa saja, yahruju, keluar, min, dari baitihi, rumahnya, muhajirin, dalam keadaan berhijrah, ila, kepada Allah, wa rasulih, dan Rasul, summa, kemudian, yudrikhu, menimpanya, al-maut, kematian, faqad, maka sungguh, waqa'a, tetap atau telah, ajruhu, pahalanya, ala, atas Allah, wakana, dan adalah Allah, ghafuran, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul ayat 97 sampai 100 menurut tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu ayat 97. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kelompok orang yang telah memeluk Islam tetapi masih tinggal di Mekah setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Menurut yang diriwayatkan disebutkan oleh Ibnu Abbas, mereka sebenarnya mampu untuk berhijrah, tapi mereka tinggal bersama kaum musyrik atau kaum Quraisy ketika terjadi perang Badar. Kaum Quraisy memaksa mereka untuk ikut berperang melawan kaum muslimin. Dalam peperangan tersebut, sebagian dari mereka ada yang terbunuh. Dan asbabun nuzul ayat yang 98, pada ayat ini Allah memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang benar tidak mampu berhijrah. Dalam penjelasan Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan golongan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan fisik, harta, atau pengetahuan untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka adalah laki-laki yang lemah, perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Golongan ini tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan pada ayat sebelumnya, karena mereka benar-benar berada dalam kondisi terpaksa dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dari lingkungan yang menekankan pada mereka. Selanjutnya ayat 99. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang memberikan harapan kepada orang-orang yang lemah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Yang pertama yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir. Asbabun nuzul ayat 97, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang yang telah memeluk Islam tetapi masih tinggal di Mekah setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Menurut riwayat yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, mereka sebenarnya mampu untuk berhijrah, tetapi mereka tetap tinggal bersama kaum musyrik Quraisy. Ketika terjadi perang Badar, kaum Quraisy memaksa untuk ikut.
berperang melawan kaum muslim. Dalam peperangan tersebut, sebagian dari mereka terbunuh. Peristiwa inilah yang menjadi sebab turunnya ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri akan ditanya oleh malaikat tentang keadaan mereka ketika hidup di dunia. Selanjutnya, Asbabun Nuzul ayat 98. Pada ayat ini, Allah memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang benar tidak mampu berhijrah. Dalam penjelasan Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan golongan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan fisik, harta, pengetahuan untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka adalah laki-laki yang lemah, perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Selanjutnya ayat 99. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang memberikan harapan bagi orang-orang yang lemah tersebut. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mungkin akan memberikan ampunan kepada mereka, ketidakmampuan mereka untuk berhijrah. Ayat 100, ayat ini menjelaskan keutamaan hijrah di jalan Allah. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, siapa yang berhijrah demi menegakkan agama Allah akan menemukan banyak tempat perlindungan dan kelapangan di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa hijrah bukanlah tindakan yang merugikan, tapi justru membuka berbagai peluang dan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Dan yang kedua yaitu menurut tafsir Al-Munir. Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat-ayat ini berkaitan dengan peristiwa kaum muslim yang masih berada di Mekah setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sebagian dari mereka tidak berhijrah karena takut kepada kaum Quraisy atau karena mempertahankan harta dan keluarga mereka. Ayat 97 menegaskan bahwa orang yang berhijrah tetapi tetap tinggal di lingkungan yang menghalangi pelaksanaan agama dianggap telah menzolimi dirinya sendiri. Ayat 98-99 memberikan pengecualian kepada orang-orang yang benar tidak mampu berhijrah, seperti orang yang lemah atau tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari tempat tersebut. Selanjutnya, ayat yang 100 menegaskan bahwa hijrah merupakan salah satu bentuk perjuangan dalam mempertahankan iman. Ketiga yaitu Asbabun Nuzul menurut kitab Asbabun Nuzul Al-Wahidi. Quran Surah An-Nisa ayat 97 menjelaskan tentang sekelompok orang yang telah memeluk Islam tetapi tinggal di Mekah bersama kaum musyrik. Mereka tidak berhijrah ke Madinah meskipun sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ketika terjadi perang antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, mereka dipaksa untuk ikut berperang di pihak kaum musyrik sehingga sebagian dari mereka terbunuh dalam peperangan tersebut. Quran Surah An-Nisa ayat 98-99 kemudian memberikan pengecualian bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu berhijrah. Golongan yang dimaksud adalah golongan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari Mekah, seperti perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang lemah. Mereka tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam ayat sebelumnya karena keadaan mereka yang tidak memungkinkan untuk berhijrah. Selanjutnya ayat yang terakhir menjelaskan keutamaan hijrah bagi orang yang meninggalkan tempat tinggalnya demi mempertahankan agama. Orang yang berhijrah di jalan Allah akan memperoleh tempat perlindungan dan kelapangan hidup di bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai pendidikannya. Dalam ayat 97, nilai pendidikan tentang pentingnya tanggung jawab terhadap agama dan keteguhan dalam mempertahankan iman. Peserta didik perlu dibina agar memiliki komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam, serta mampu menjaga keyakinan dalam berbagai situasi ataupun kehidupan. Selanjutnya ayat 98 memberikan pengecualian kepada orang-orang yang benar tidak mampu berhijrah. Dalam pendidikan, ayat ini mengajarkan nilai keadilan dan empati. Setiap individu memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda sehingga dalam proses pendidikan perlu adanya sikap memahami dan menghargai perbedaan kemampuan peserta didik. Dan ayat yang 99 menjelaskan bahwa Allah memberikan harapan ampunan kepada orang-orang yang tidak mampu berhijrah.
Dalam pendidikannya, ayat ini mengandung nilai kasih sayang dan sikap toleransi. Seorang pendidik perlu memiliki sikap sabar dan penuh pengertian dalam membimbing peserta didiknya, karena setiap orang memiliki keterbatasan dan kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, ayat yang terakhir menjelaskan keutamaan hijrah di jalan Allah. Orang yang berhijrah demi menjaga agamanya akan memperoleh kelapangan hidup dan pahala dari Allah. Dalam pendidikannya, ayat ini mengajarkan nilai motivasi, usaha, dan keikhlasan dan dalam berbuat kebaikan. Pendidikan Islam perlu menanamkan sikap optimis dan semangat berusaha kepada peserta didik, agar tidak mudah menyerah dalam melakukan hal yang benar. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam penafsiran Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.